Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham apa yang terjadi di market untuk hari ini dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan dan persiapan untuk besok sebelum market buka tanggal 12 Juni. Besok itu hari Jumat ya, hari Jumat dan minggu ini ya IHSG rebound naik lumayan tinggi sebenarnya. Dari harga terendahnya waktu itu 5.300 ya, kemudian harga tertingginya tadi ke 6.000. Jadi sebenarnya sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dalam minggu ini, tapi ya kita lihat ini secara teknikalnya tren garisnya belum patah. Jadi hati-hati technical rebound. Coba kita lihat untuk transaksinya atau kita cari teknikalnya dulu ya buat patokan besok. Kira-kira perhatikan level berapa untuk indeks IHSG. Kita update area support resistennya dengan harga terendah waktu itu ada di sini. Di 5.300 ya, dan harga penutupan hari ini 5.886 itu ya area Fibonacci-nya ya, area potensialnya untuk IHSG apakah akan lanjut bearish turun atau mulai indikasi buat rebound. Ya besok lihat di awal market gimana untuk IHSG. Cuman besok itu hari Jumat yang udah biasanya walaupun belum tentu itu hari Jumat agak rawan aksi taking profit mungkin yang udah ambil di bawah. Tapi kalau nggak salah kemarin ketika IHSG naik setinggi ini pun itu nggak disertai akumulasi asing ya. Jadi siapa yang naikin yang pasti bukan asing. Untuk hari ini tanggal 11 Juni coba kita lihat untuk transaksinya di IHSG. Tanggal 11 ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asing masih net sell, tapi menariknya di sini keluarnya asing hari ini itu nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Dan kalau kita perhatikan asing udah ada yang mulai akumulasi ini mulai masuk di BPCA ya. 387 M walaupun kita bandingkan dengan nilai transaksi 3,1 triliun ya hitungannya belum terlalu banyak ya, apalagi distribusinya kemarin-kemarin, tapi paling enggak ya ini asing udah mulai masuk. Nanti kita cek siapa yang akumulasi untuk asingnya. Untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini tanggal 11 Juni ada BPCA, kemudian TPIA, Telkom, Emas, Antam, Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini hari ini net buy 36,4 M. BPCA paling banyak asing masuk hari ini 387 M, dan yang paling banyak didistribusi itu ada Bank BRI, DSSA, ASI, AMMN, Cuan. Tapi ya ini masih lebih banyak asing keluar, tapi paling nggak distribusinya udah nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Kalau kita lihat dari awal minggu ini ya ini kelihatan sekali gimana distribusi asing benar-benar cukup banyak ya. Jadi besok di hari Jumat lihat di awal market ini kalau lihat harga penutupannya pas ya di area 5.000 kurang lebih ya, di area resist atau support ini ya. Ya kalau besok naik berarti ini jadi supportnya, kalau besok turun berarti ini jadi resistannya lagi. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan cek untuk kondisi market hari ini. Nilai tukar rupiah masih sama seperti kemarin ya, di bawah 18.000. Kalau kita cek di sini, waduh agak melemah lagi nih untuk rupiah, agak was-was juga ya. Chartnya seperti ini. Dan ya kemarin tanggal 9 Juni itu benar-benar menguat karena ya intervensi pemerintah ya tentunya ya. Ya habis dinaikkan suku bunganya, dinaikkan lagi, salah satunya itu yang kelihatan jelas ya. Dan untuk kemarin gagal breakout, hari ini kalau bisa bertahan di atas 17.950 untuk USD IDR-nya nggak bagus sih untuk rupiah karena berarti tren naik pelemahannya itu terus berlanjut, pelemahan untuk rupiah dan penguatan untuk USD ya. Kita pantau aja untuk tanggal 11, 12 minggu depan retail sales PP production price index ya untuk hari ini
aktualnya lebih tinggi dibandingkan perkiraan, jadi good for currency, bagus untuk US dollar, dan pastinya apa-apa yang ditransaksikan dengan US dollar nggak terlalu bagus, termasuk rupiah. Ini ada sedikit pengelemahan ya, jadi kalau mungkin rupiah hari ini ya semoga nggak jebol lagi aja itu 18 ribunya. Mungkin seperti itu aja ya, pantau level 18 ribu untuk nilai tukar rupiah. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Bagus. Harga emas turun ke 4098. 4000 loh. Semoga aja di level 3000-an dan ya saya pribadi berharap untuk emas segera nggak break lagi di atas 4090. Ini emas global ya. Kalau teman-teman belinya emas di Indonesia pakai gram per rupiah ya nggak usah khawatir, ini rupiah terus melemah, jadi harga emasnya tetap mahal ya, karena itu nilai tukarnya yang melemah. Oke, terlepas dari itu, untuk patokan indeks global harga emas itu sangat mengindikasikan ya gimana kondisi pasar. Ya kalau safe havennya mulai ditinggalkan, harganya turun ya artinya dana-dana pindah dari aset aman, safe haven seperti emas ke aset-aset yang lebih beresiko, mungkin ke saham atau ke apa, Bitcoin. Cuman ini kalau misal emas nggak bisa break lagi di atas 4100, berarti kecenderungannya mulai turun ya. Sampai ke level berapa untuk emas ya, normalnya sih di bawah 3000 malahan. Normalnya harapannya sih seperti itu. Mungkin kalau bisa ke 3300 lagi, wah bagus gitu untuk pasar saham ya. Mungkin banyak dananya nanti yang mau pindah ke pasar saham. Jadi ada kemungkinan ya mungkin bisa apa ya, untuk IHSG di level sekarang itu kan cukup rendah ini. Ini kalau emas masih bisa turun lagi, ya kita berdoa saja supaya pemerintah kita, ekonomi kita masih dalam kondisi yang dalam tanda kutip aman, walaupun memburuk tapi paling nggak masih dalam takaran aman ya. Kemungkinan IHSG juga akan bullish juga ya, kita tunggu waktu aja ya. Selama itu dalam tanda kutip kondisi negara kita aman ya, dan semoga aja aman, mudah-mudahan dan pasti aman ya. Oke, itu untuk XAU emas ya. XAU pantau tadi itu berapa, area resistennya 4100, semoga nggak masih bisa berada di bawah itu. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya untuk minyak ini masih stabil di 90-92 US dollar per barel. Ini ya, jaraknya agak terlalu dekat ya, antara 90 untuk WTI dan 92 untuk Brent. Harusnya sekitar 44 US dollaran, untuk selisihnya 45 itu normalnya. Jadi apakah ini WTI-nya yang kemahalan, banyak permintaan, atau Brent-nya yang terlalu rendah? Ya berdoa sih minyak bisa di bawah 70 lagi ya. Tapi apakah bisa atau enggak ya kita lihat aja. Untuk crude oil. Oke, itu untuk selanjutnya Bitcoin ya, cryptocurrency masih sideways untuk Bitcoin di 92, itu area-area support kah atau enggak ya, kok saya lupa. Kita cek untuk chartnya ya, sideways di area supportnya masih di 60 US dollar per coin. Selama nggak jebol aja, mudah-mudahan masih aman. Ya mungkin potensinya itu sideways di level ini ya, mulai ada indikasi bullish kalau bisa break di atas 60 4800-an lagi. Oke, itu untuk Bitcoin. Kita langsung cek aja ya ke saham yang pertama. Perbankan dulu, kita akan cek saham BBCA yang kemarin naik cukup tinggi, kalau nggak salah kemarin itu 10%. Wah, BBCA udah ngegas ini dari harga terbatemnya ya, waktu itu di bawah 5000 kah.
Hmm, ya di sini. Ini kalau asing udah mulai entry, ini nggak menutup kemungkinan ada indikasi bullish dan terlepas dari sejauh ini asing terus keluar, tapi kalau mulai masuk, kan ini berarti mulai naik. Dan udah mulai terjadi hari ini, mulai masuk ya. Walaupun nggak ada jaminan besok masuk lagi, jadi tetap waspada. Kenaikan Bank BCA ini buat teman-teman mungkin yang udah floating profit, nggak ada salahnya ya buat pasang trailing stop atau gimana. Yang dikhawatirkan kalau seperti ini udah mulai indikasi naik malah lanjut longsor. Nah, apakah ini akan seperti ini atau seperti ini, ya kita ikuti aja. Untuk transaksinya asing hari ini masuk walaupun cuma 300-an M ya. Secara mingguan untuk minggu ini masih net sell sebesar 605 M ya. Tapi paling nggak hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan sih untuk BBCA. Itu siapa aja yang masuk, ada RX, NI, ZB, dan yang keluar CCAK. Paling nggak ini udah nggak ada yang distribusi banyak untuk asingnya ya, yaitu AK. AK hari ini gimana? Masih net sell sih, cuma 188, tapi untuk minggu ini udah net sell 2 triliunan lebih ya. Jadi untuk BBCA ini ya hari ini lebih banyak masuk untuk asingnya. Semoga aja itu awal yang bagus untuk semester ini, masih akhir semester ya, Juni. Kita lihat coba, ya belum diupdate ya Q2-nya ya. Untuk harga sekarang valuasi BBCA pernya berapa? 12 kali PBV 2,7. Biasanya di atas 4 ini PBV untuk BBCA, tapi ini 2,7 dan harganya masih di bawah 6.000 ya, 5.800 dulu yang berpendapat kalau BBCA di bawah, di level 6 ribuan itu murah ya. Ini masih di bawah 6.000, di bawah 7.000 murah, ini malah di bawah 6.000 ya. Jadi yang mau entry jangan khawatir kalau untuk jangka panjang fundamentalnya nggak ada masalah ya, tapi tetap apa ya, eh ya tetap harus siap kalau tiba-tiba trennya lama masih lanjut bearish. Tapi ini sih kalau kita lihat harga emasnya cenderung turun, apalagi kalau bisa di level 3 ribuan lagi, indeks saham global yang lainnya cenderung naik, ya harusnya BBCA juga atau indeks Asia mengikuti sih. Ya mungkin mudah-mudahan seperti itu. Besok pantau 5.800 aja, kalau bisa bertahan di atas itu dan malah naik, target price terdekatnya 5925. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. Bank BRI hari ini koreksi 1% lebih setelah kemarin mencoba breakout gagal. Hari ini juga mencoba breakout lagi, juga gagal. Dan asingnya keluar soalnya ya. Net sell masihan, resistennya masih 2.900, supportnya masih di 2.750. Untuk tren bearishnya belum patah, walaupun kemarin rebound cukup tinggi 2 hari terakhir, tapi besok Jumat, hari ini IHSG gagal breakout. Kalau besok merah untuk IHSG, hati-hati ya. Seperti BBRI kemungkinan juga mengikuti. Dan untuk supportnya di 2780, semoga nggak jebol. Kalaupun jebol di bawah itu ya di hold aja. Untuk harga sekarang kan nggak mahal gitu ya. Siapa tahu nanti diborong Danantara kan. Diborong Danantara punya modal dari dividennya ini ya. Wah, sebenarnya nggak ini ya, itu apa, efek ke masyarakatnya kayak nggak ngaruh banget berarti ya. Ini orientasinya profit apa, dan antara itu profit yang nggak terlalu berdampak ke kehidupan masyarakat kalau cuman beli saham ya. Jadi mungkin dibagi-bagilah. BBRI transaksi hari ini tanggal 15 Juni asingnya masih net sell, asingnya masih distribusi, akan net sell 179 M. Lokalnya ya nampung paling banyak siapa, AZCC dan sebagian retail.
Jadi untuk Bank BRI ini kalau misal BBCA mulai rebound naik ya mudah-mudahan bisa break di atas 28 dan ke 3 ribuan. Untuk BBRI di bawah 3.000 nggak mahal mungkin, jadi yang mau nyicil-nyicil monggo belum terlambat, tapi kalau trennya masih bearish ya harus siap. Secara teknikal ini belum indikasi pembalikan arah untuk IHSG ya. Kemana ada kemungkinan technical rebound, ada kemungkinan juga mulai pulih, tinggal kita ya lihat besok dan kedepannya gimana. Lihat transaksi asing, kalau misal minggu depan kok udah nggak distribusi lagi, ya berarti itu berkemungkinan mulai naik. Oke, itu untuk saham Bank BRI, pantau resistennya ya 2.900 untuk besok hari Jumat. Gagal breakout ya tunggu di 2750 kalau mau entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya seperti tadi ya, dan udah sih ya untuk BBRI seperti itu aja. Valuasinya Pernya nggak mahal, cuman 6 kali kalau nggak salah. Oh, 7, 6 ya, udah mulai mengalami kenaikan soalnya. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek Bank Mandiri. Hari ini Mandiri gagal breakout juga ya, jadi sama seperti BRI. Untuk Bank Mandiri gagal breakout, kemarin mantul di support di hari itu juga, kemudian di hari kemarin tanggal 10 Juni sempat turun, uji supportnya dijaga di atas 2070 naik, dan hari ini nyentuh resistennya gagal breakout. Tinggal besok pantau ini berarti ya 4320 gagal breakout ya, tunggu di 4060. Siapa tahu ada aksi taking profit di hari Jumat dan merah ya, bisa perhatikan level 4070 kalau ada yang jaga harganya ya. Kalau jebol gimana ya, ya lanjut bearish. Di jebol tinggal antisipasi, kalau baru entry di 4090 4100 kan floating loss-nya belum banyak. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Coba kita lihat untuk transaksi. Transaksinya gimana untuk Bank Mandiri? Apakah hari ini net buy? Ya, tadi net buy sih kalau nggak salah, tapi belum banyak ya. BMRI asingnya yang masuk ZP, YU hitungannya net buy tapi belum banyak. Untuk lokalnya sendiri, sebagian retail keluar, sebagian masuk. Ini ya, buyer sellernya sama kuat, candlenya juga cenderung doji ini. Nah, tinggal besok pantau aja apakah akan breakout atau enggak. Kalau buyernya lebih kuat, kemungkinan breakout dan tutup gap. Kalau tutup gap lumayan kan, ke 4.680-an itu floating profit berapa persen kalau bisa ke nutup gap ke resist yang di situ, berpotensi profit sekitar 8-9 persenan, cukup tinggi hitungannya untuk sekelas Bank Mandiri. Kadang malah bisa langsung ngegas ke level itu. Tinggal lihat besok Jumat atau minggu depan, kalau asing tiba-tiba masuk lagi ya kemungkinan ini ngegasnya cepat. Itu aja untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini jangan ketinggalan, BBNI hari ini juga mencoba break di atas 3610, gagal turun close di resistennya yang di 2500. Ya, besok lihat di awal market atau kita coba update ya, soalnya kemarin mentok terendahnya cukup dalam di 3000. Kita gunakan support 3000 aja. Level sekarang untuk swing masih sama ya, masih sama 3500 area penentuannya. Besok naik, target price-nya 3610 masih sama juga resistennya dengan yang tadi. Break di atas itu ngejar 3780. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBNI tanggal 11 ini asingnya net buy tapi belum banyak. Lokalnya net sell kah ini? Kita cek di sini ya, BBNI. Kalau asingnya net buy ya lokalnya net sell harusnya. Untuk asing hari ini net buy besar. Loading. Oh ini, belum dihapus.
eman ya, jadi nggak banyak net buy-nya. Tapi paling nggak aslinya masuk dan harganya tadi sempat nyentuh resisi. Kalau besok hijau, disclaimer buat teman-teman nunggu trading, nanti target price tertekannya 3610, break di atas itu ke 3780. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek sahamnya Pak PP ya. Yang pertama BRPT dulu. BRPT hari ini turun 6,25% ke 1650. Kalau kita cari support resistennya, ini pakai swing high yang mana? Swing low yang mana? BRPT ini apa ya, saham-saham ya sebenarnya foto sahamnya Pak PP sama aja, ada kesamaan ya, yaitu valuasinya yang nggak murah. Untuk bank BRPT sendiri supportnya di sini di 1200 ya, harga terendah waktu itu. Kalau masih bisa turun untuk besok Jumat ya, tunggu di sini, jangan buru-buru buat entry atau average down ya. Soalnya kemarin naik mentok mendekati resist, gagal breakout dan turun. Ya mungkin di 1650 ini ya pantau dulu. Tapi disclaimer loh ya. Oke, itu untuk sampai RPT. Kalau volumenya bagus naik, teman-teman mau trading, nanti target price-nya di 1980. Tapi kalau volumenya nggak bagus ya mending wait and see, cari saham yang lebih berpotensial ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA apakah sudah berhasil breakout atau enggak? Belum. Malah turun hari ini 1,38%. Coba turun, naik mendekati resist, gagal breakout dan turun. Resistennya masih di 2220. Kemarin nggak sempat nyentuh level ini sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini tanggal 11, asingnya net buy 97M loh. Cukup ramai hari ini, nilai transaksinya 2,5 triliun. MG jualan 174 M ya. Kalau kita lihat didistribusi oleh MG ya, Nampung, ZP, YU, BB versi lokal ya. Ini MG kemarin masuk, hari ini jualan. Harganya kemarin kita nggak bahas ya, sorry. Kalau nggak salah itu masuknya di tanggal 9. Kemarin kita nggak bahas. TPA sendiri kalau lanjut bearish itu support kuatnya di 500 ya. Jadi apakah bisa ke level ini atau enggak ya, kita lihat sikon. Ada gap down yang cukup banyak, cukup lebar juga ya, nggak ketutup untuk TPA ini. Jadi kalau kita lihat histori sampai tanggal ininya, tanggal sekitar awal Mei kemarin, hitungannya udah nggak ninggalin gap down ya untuk TPA itu, nggak hutang lah istilahnya. Kemarin gap ketutup dan dikreditkan tanggal awal April. Tapi ya ini ketika dari akhir Mei sampai awal Juni ini kan longsor, banyak gap down. Jadi kalau emang mau ditutup ya potensial profitnya teman-teman kalau mau entry di sini itu cukup tinggi. Tapi disclaimer loh ya. Takutnya baru entry kok malah bukannya breakout lanjut bearish ya ke sini, apakah siap dengan floating loss sampai ke 400 atau 500-an atau enggak, gitu aja. Kalau enggak ya segera diamankan kalau misal harganya enggak saya prediksi. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan hari ini turun 8,90%, saham-sahamnya Pak PP turun. Ini kalau sampai samper fundamental mulai ngegas naik mengikuti IHSG dan saham Pak PP nggak naik ya, berarti market kita udah sembuh.
Maksudnya market yang berfundamental gitu. Jadi saham-saham yang fundamentalnya kuat yang high itu kalau kejadiannya seperti itu. Kita ikuti aja lah. Untuk cuan supportnya di sini ya di 560, kalau besok masih turun jangan buru-buru buat entry buy atau average down karena supportnya di 560. Tunggu di area sini aja. Ini ada gap down belum ketutup, jadi kalau mau tutup gap ya paling enggak ini kalau naik target price-nya di 960-an. Oke, itu untuk saham cuan ya, dan kalau kita lihat polanya cuan kemudian PTR ya mirip-mirip ya, ketika turun itu kayaknya udah nggak ninggalin gap down. Hanya saja ini untuk cuan ada gapnya itu baru kemarin, baru tanggal 12 13 Mei, jadi semoga ketutup dan kemungkinan juga ketutup ya, mudah-mudahan. Kalau naik ke 960 aja ke resistance-nya ya udah ketutup kan berarti. Oke, itu untuk cuan. Kita lihat untuk transaksinya tanggal 11 ini. Retail sebagian masuk, distribusinya cukup banyak dibandingkan yang keluar, jadi ya wajar ya kalau harganya turun karena di distribusi asing OD 50M, bahkan ini 100% jualan. Lokalnya ada MG yang distribusi 32M dan yang nampung sebagian besar retail, broker retail ya. Retail atau enggak ya pastinya kita nggak tahu, saya nggak tahu. Cuman itu broker banyak yang retail pakai. Jadi untuk cuan besok hati-hati ya, kalau masih merah tunggu di 560 aja. Oke, itu untuk cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini turun 4,07% ke 4010. Ini kayaknya kita gunakan Bollinger lebih cocok. Ya, untuk pakai Bollinger resistennya di sini ya, di middle band ini sekitar 4270 untuk saat ini. Jadi besok kalau belum bisa break di atas ini ya mending, kalau belum bisa break ini ya, kalau gagal breakout berarti apakah keluar. Kalau floating profit diamankan sih monggo, tapi kalau untuk jangka panjang PTRO ya ini sih nggak, fundamentalnya nggak kuat juga ya, jadi ya untuk swing bagusnya nih kalau bisa break di atas 4250, volumenya bagus. Disclaimer kalau mau swing nanti target price-nya di 5425 kalau mau trading, tapi kalau gagal breakout dan merah tunggu di lower band aja 3130. Itu untuk saham TP apa nih, untuk saham PTRO. Kalau kita lihat transaksinya hari ini asingnya net buy tapi nggak banyak sih, lokalnya juga retail lebih banyak keluar. Ini menarik untuk PTRO ya, besok pantau ini aja ya, kalau bisa break di atas 430. Kalau mau trading scalping target price-nya 5450. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita ya pada video yang kali ini, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.